Alhamdulillah, Allah izinkan kita kembali untuk sama-sama menikmati malam-malam terakhir dari bulan Ramadan ini. Malam ke-28 ini kita baru selesai melakukan qiyamu Ramadan, yaitu salat tarawih. Mudah-mudahan Allah terima dan disimpan. Mudah-mudahan besok masih ada lagi, atau tahun depan masih berulang kembali. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam doa kita dikabulkan dan di akhirat kita diizinkan dapat syafaat. Melanjutkan kaji kita tentang hajru man arada sunnah wa dhammur ra'yi wat taqlid, yaitu menghajar, meninggalkan atau membekot orang yang menentang sunnah. Bukan orang yang meninggalkan sunnah, tidak, menentang sunnah. Karena ada orang meninggalkan karena tidak sanggup melakukan atau belum sampai kepadanya sunnah itu. Tapi ini adalah yang menentang, sampai kepadanya tetapi ditentang dengan apa? Tidak mungkin dengan sunnah. Dia menentangnya dengan ar-ra'yu, dengan pendapat, atau at-taqlid, atau taklid buta kepada para pendahulu, nenek moyang atau guru. Nah, ini sudah disebutkan oleh Syekh pada beberapa pertemuan kita sebelumnya, seperti kisah Imran bin Husain dan kisah Malik ibn Mirwal, Abdullah bin Ghaffal dan Imran ibn Husain, yang dua-duanya mereka membanding-bandingkan antara atau tidak mentaati apa yang ditegah oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga menyamakan kata-kata hikmah dengan perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini dianggap sebagai menentangkan, karena menyamakan, menyelaraskan antara pendapat orang dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian sampai pada masalah kemarin, fa in qala qa'il fama ta'ni bi kalimatir ra'i. Apa yang kau maksud dengan kalimat ra'yu itu, pendapat itu? Fahimna maknaha, kalau maknanya kita paham, tapi apa yang kau maksudkan? Wazkur lana ma warada fil kitabi, sebutkan dalil dalam Al-Quran, wa sahha fis sunnah, dan sahih dalam sunnah Nabi, wa ba'dhi ma sahha 'anis salaf, dan sebagian asar yang sahih dari as-salafus salih fi zammihi wa nahyi anhu, tentang tercelanya ar-ra'yu wa nahyu anhu, dan larangan mengikuti pendapat. Wazkur lana ma tayassara min aqwalil a'immatil matbu'in, dan sebutkan yang dapat, yang mudah disebutkan dari perkataan para imam yang menjadi ikutan, ma yubayyinu lana khuturat at-taqlid, yang menjelaskan kepada kami bahayanya taklid itu. Wa nisbah ilal ashkhas, dan bahayanya menisbatkan diri, mengaitkan diri dengan orang per orang. Tadi mengaitkan diri dengan Imam Syafi'i, atau mengikat diri dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, bahkan dengan Wahabi atau Ibnu Taimiyah misalnya. Kita tidak. Ahlus sunnah, seperti kata para ulama, seperti Abu Usman As-Sabuni mengatakan, tidak dikenal kecuali dengan as-sunnah. Tidak dikenal dengan pengikut Malik atau Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun dalam suatu masa dikenal Al-Hanabila adalah orang-orang yang setia mengikuti sunnah, sehingga yang paling dibenci oleh ahlur ra'i.
yang paling dibenci oleh ahlul ra'i. Makanya Al-Hanabila pernah paling direndahkan oleh ahlul kalam, karena memang mereka lah yang paling menentang. Seperti hari ini yang paling benci sama Wahabi adalah Syiah dan kaum Sufi dan liberal. Karena memang yang berani mengatakan mereka salah, yang berani mengatakan mereka keliru, yang berani mengatakan mereka adalah kaum halu adalah orang-orang yang mereka sebut Wahabi itu. Yang lain enggak. Yang lain asal ada pendapat boleh-boleh saja, kecuali pendapat yang benar. Ya, pendapat semuanya boleh kecuali yang benar. Itu aja. Ya, dia sampaikan seluruh pendapat boleh berdiri di sini, asal ada yang mengatakan harus dihormati. 13 detik ditanya, Wahabi boleh tidak Syekh? Oh, Wahabi tidak bisa. Masya Allah. Jadi Wahabi tidak boleh berpendapat. Apa sebab? Karena pendapat Wahabi itu selalu Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Menurut pemahaman kalian aja? Enggak. Menurut penerapan di zaman Nabi dan zaman sahabat. Bukan pemahaman kita. Itu yang diterapkan oleh Nabi dan para sahabat. Buktinya mana? Dicari dari perkataan Nabi, itu juga modelnya. Dicari dari perkataan Nabi, itu juga modelnya. Dicari perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi, itu juga modelnya. Berarti itulah pemahaman mereka. Sedangkan yang kita klaim sebagai mengikut Nabi itu, mereka mengatakan, baru kemarin semalam saya lihat imam ahli bid'ah di Timur Tengah ya mengatakan bahwa kaum Salafi Wahabi itu adalah ahli bid'ah. ahli bid'ah. Apa sebab? Karena mereka tak mau mencampur sunnah dengan bid'ah. Mereka hanya menerima sunnah, tidak ada bid'ah hasanah, sehingga dianggap mereka ahli bid'ah. Sebab yang ahli sunnah itu yang mau menerima bid'ah. Tapi dikasih gelar ahli bid'ah, tidak mau juga. Ya katanya suka bid'ah hasanah, tapi tidak apa-apa kita kasih gelar ahli bid'atil hasanah. Kalau kita tidak apalah, tidak pakai hasanah, tidak masalah. Yang penting ahli sunnah. Nah, maka ketika saya mendengar atau melihat, ya wajar saja. Dulu Imam Ahmad disebut ahli bid'ah di zamannya oleh ahli bid'ah. Imam Syafi'i dikatakan ahli bid'ah oleh ahli bid'ah. Bahkan Nabi Muhammad SAW dikatakan ahli bid'ah oleh aliran bid'ah. Ya, oleh orang-orang musyrikin, orang-orang sesat, Nabi Muhammad dianggap pembawa aliran sesat. Wajar. Nah, so orang sesat menyangka orang lain juga sesat. Nah, yang tidak ikut jalannya dianggap sesat. Ala kulli hal. Tapi dia sering ngomong tidak boleh saling menyesatkan, tidak boleh bid'ah-bid'ahkan. Ternyata mereka imamnya tukang membid'ahkan. Allah musta'an. Karena orang melawan fitrah. Tidak, bid'ah itu harus dikatakan bid'ah. Salah harus dikatakan salah. Batil dikatakan batil. Kita siap. Seperti kata Pak Polisi, siap salah. Siap salah. Kalau ada yang berani menyalahkan, salahkan aja, tidak ada masalah. Tapi tentu saja dengan dalil dan hujjah. Bawa sini. Kan mudah sekali mengetahui sunnah Nabi itu. Sunnah kan terbagi 3. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Kita cari dulu perkataannya. Oh ada, alhamdulillah. Sah? Gimana cara pemahamannya? Apa yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat? Itulah pemahamannya. Alhamdulillah. Dah, dicari persetujuan Nabi itu juga. Berarti ini yang sunnah. Sedangkan yang tidak ketemu dalam perkataan dan perbuatan dalam persetujuannya, berarti bukan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Baik. Lalu dia mengatakan, Syekh mengatakan afwan wa nisbah ila al-ashkhas, tidak menisbat kepada orang per orang, wa tarkin nisbah ila afwan wa tarkin nisbah ila sunnati wal hadis.
dan betapa bahayanya meninggalkan menisbatkan diri pada sunnah dan hadis. Kita asalnya ahlis sunnah, tapi dinisbatkan kepada selain sunnah, tapi dipaksa juga sebagai ahlis sunnah. Iya, misalnya mesti kalau fikih bermazhab Syafi'i, terus pindah ke India mesti Hanafi, pindah ke Maroko mesti Maliki. Kok ahli sunnah beda-beda ya? beda. Ini akibat menisbatkan diri kepada selain sunnah. Pas di akidah, mesti di Indonesia Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Terus kalau pindah ke Iran, pindah ke akhirnya ahli sunnah tidak sama di seluruh dunia. Ini bahaya menisbatkan diri kepada pribadi-pribadi. Makanya ahli sunnah tidak menisbatkan diri kecuali kepada sunnah. Kalian menisbatkan diri kepada Wahabi, kalian yang gelar, bukan kami. Kami tidak pernah belajar Wahabi, tidak ada kewahabian. Alhamdulillah saya 15 tahun belajar di Madinah, tidak ada mata kuliah Wahabian, nggak ada. Nah, mana saya belajar Wahabi? Mazhab Wahabi juga nggak ada. Aliran Wahabi juga nggak ada. Kita diarahkan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi mainnya halus katanya. Antum mainnya kasar. Lebih baik main halus pada main. Iya, main halusnya di mana? Kan kita buktikan. Kita siap salah. Tapi dengan apa? Dengan tadi. Nah, buktikan. Bisa dibuktikan misalnya di hari-hari bulan malam-malam Ramadan ini. Salat tarawih misalnya. Sahih? Kalian anti selawat katanya. Anti selawat. Iya, anti selawat. Jadi tadi kita selawat terus kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Kita bukan anti selawat, tapi anti teriak. Iya, betul. Karena apa? Apakah teriak-teriak sallallahu alaihi wasallam itu sunnah atau tidak? Kita cari dalam sunnah. Sunnah terbagi berapa? 3. 1. Ada enggak perkataan Nabi? Ada atau tidak tahu? Ada. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. SK umum. Masih SK umum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada SK-nya, suruh selawat kan? Sahih? Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Salawatlah kepadaku, salatku sampai kepadaku dimanapun, salat kalian sampai kepadaku di mana kalian berada. Masih SK umum. SK tarawih ada enggak? Alhamdulillah enggak ada. Taib, Bilal hidup enggak di zaman Nabi? Ikut enggak salat tarawih? Ada enggak Bilal mengucapkan dapat tugas tambahan itu? Di bulan Ramadan Bilal dapat tugas tambahan. Ada enggak? Berarti juga tidak ada dalam takrir Nabi alaihissalatu wassalam. Dengan demikian kita paham bahwa ini bukan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ada perintah selawat kalau orang di Mekah antara tarawih itu tawaf dulu dan sebagainya. Kemudian maka ahli Madinah bersalawat mereka. Bahwa riwayatnya di mana ahli Madinah di zaman Nabi antara 4 rakaat itu bersalawat berteriak-teriak juga tidak ditemukan. Berarti tidak juga amal ahli Madinah. Allahumma musta'an. Ala kulli hal. Ini contoh sederhana dan mudah untuk mengetahui sunnah atau tidak. Sunnah atau tidak sunnah. Enggak begini itu pemahaman itu alasan pemahaman. Iya, pemahaman sahabat gitu. Kita tahu pemahaman orang dari apa? Kita mengetahui pemahaman orang dari apanya? Dari ucapannya, dari amalannya. Sekarang pemahaman Nabi terhadap salawat di bulan Ramadan atau salat tarawih, dari mana kita tahu dia pahamannya? Dari mengetahui pemahaman Nabi tentang salawat di bulan Ramadan. Di mana kita tahu?
Kan tadi saya bilang mengetahui pemahaman orang dari ucapannya, dari perbuatannya. Sekarang perbuatan Nabi ada tidak melakukan? Berarti pemahaman Nabi? Berarti pemahaman Nabi? Ia tidak melakukan. Jelas? Kemudian ada tidak di ucapannya? Kalian antara dua rakaat baca salawat padaku, ada? Juga tidak ada. Di praktiknya ada. Di suruhannya tidak ada. Kemudian ada tidak sahabat? Juga tidak. Berarti itulah pemahaman Nabi dan para sahabat. Tidak berteriak ada nih. Itu dia mau dipaksakan pemahaman siapa? Jadi jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kata Syekh, qila lahu na'am sawfa nazkuru ma tayassara min al-kitab wa sunnah wa aqwali salaf salih. Nah, akan kita sebutkan yang mudah kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah dan perkataan as-salafus salih wa a'immatid din al-matbu'in, dan perkataan para imam agama yang diikuti, ma yuthabbitu hadhil qadiyah, yang mengokohkan masalah ini, yubayyinu mazhabahum fiha, dan menjelaskan mazhab mereka dalam masalah ini. Fanaqul wabillahi taufiq, lalu kita katakan dengan harapan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ar-ra'yu yaitu pendapat itu, huwa kullu ma kana min ahkamin nasi bi masail asy-syarah, yaitu semua hukum manusia terhadap masalah syariat. Dia masalah syariat, tapi asal muasalnya adalah hukum manusia, bukan hukum Allah. Jelas ya? Apa contohnya? Sebanyak itu contoh, payah juga tonton jarinya. Sekarang meninggal ayah saya. Tentu kalau meninggal menurut syariat diapakan? Wih, ayah saya mati, dia apa? Ini selenggarakan lah gitu aja payah. Taib, di antara ketentuan syariat, saya disunnahkan untuk mengucapkan Mak tak boleh baca alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahih? Kemudian baca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa abdilni khairan minhu, dan doa-doa lainnya. Baik. Habis itu dimandikan. Setelah dimandikan, dikafani, tak langsung sholat, udah mandi aja, dikafani dulu. Itulah nak copek-copek ke kuburan nampaknya. Nah, dikafani, lepas itu disolatkan. Setelah disolatkan, didoa panjangkan, gitu. Hah? Coba lihat ikhwan, kaum muslimin dan muslimat. Jadi dalam hadis kita baca ahkam al-janaiz baik dari Al-Quran, buku fikih dan buku hadis-hadis, kita dapatkan bahwasanya selepas sholat itu tidak ada doa. Lalu ada pendapat manusia masuk di dalamnya bahwa mayat perlu didoakan. Doa dulu. Baik. Nah, di mana dapatnya ini? Dari pendapatkah atau dari Al-Quran dan Sunnah? Pendapat. Ra'yun mujarrad, dari pendapat. Atau seperti kata beliau, diazankan. Dari mana dapatnya? Pendapat. Sebab dulu ketika baru dilahirkan diazankan. Sekarang ketika nak dihilangkan artinya dikuburkan, perlu juga diazankan. Ada Al-Qur'annya, ada hadis dan sunnahnya? Enggak.
Ini namanya ar-ra'yu. Hanya dasarnya pemikiran. Kalau lahirnya diwafatkan, kalau lahirnya diazankan, tentu wafatnya diazankan pula. Ada Nabi tunjukkan? Tidak. Ada sahabat lakukan? Tidak. Terus dari mana dapat? Dari pendapat. Makanya pendapat ini kadang-kadang ya menghasilkan pendapatan. Kalau sudah masuk ke pendapatan, payah untuk melakukan perubahan. Dan apa itu? Jadi hukum manusia dalam masalah syariat. Macam tadi juga. Di sela-sela 2 rakaat, ngapain kita? Ngapain? Daripada baca-baca tidak jelas, lebih baik dibaca salawat. Terus kenapa teriak-teriak? Kan orang banyak tidak paham salawat. Akhirnya harus diajarkan. Ini pendapat. Pendapat atau sunnah atau pendapat? Ya pendapat. Dan pendapat itu ya memang harus ada sandarannya. Kadang sandarannya kokoh, sandarannya kadang tidak kokoh. Makanya yang dimaksud dengan ar-ra'yu adalah ahkamun nasi fis syara', yaitu hukum-hukum manusia dalam masalah syariat. Jelas? Jelas? Baik. Wa qad yakunu muwafiqan lima bil kitabi was sunnah. Ada kalanya ra'yu itu sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Wa qad yakunu mukhalifan lima fihima. Dan ada pula yang mukhalifan, bertentangan atau tidak bersesuaian dengan keduanya. Makanya tidak semua pendapat itu tercela selama sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Baik. Apa contoh yang sesuai? Tidak ada sesuai nampak pendapat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Apa contohnya pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah? Ngaku menyerah. Misal ya, terserah ini masalah khilafiyah. Imam Abu Hanifah rahimahullah berpendapat bahwa semua jenis makanan yang tumbuh itu di waktu panen bayar zakat bila sampai nisab. Jelas? Nah, ini pendapat beliau yang umum diamalkan di zaman Nabi. Di zaman Nabi diamalkan apa? Semua atau tidak? Zakat di zaman Nabi, apa yang dizakat? Gandum, kurma, apa lagi? Zabib. Nah, sedangkan sayur mayur, buah-buah, durian, rambutan ada dizakatkan di zaman Nabi? Yang benar nih. Ada durian di waktu itu? Enggak ada ya. Nah, Abu Hanifah rahimahullah berpendapat bahwasanya semua jenis makanan yang tumbuh bila sampai nisabnya dibayarkan zakatnya. Nah, pendapat beliau ini sesuai dengan Al-Quran atau tidak? Sesuai tidak? Antum karena tidak ada nama apa-apa jadi bilang sesuai. Nah, wallahu a'lam, merujuk pada ayat-ayat tentang zakat umumnya, misalnya
ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Lanjutkan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah atau infakkanlah yang baik dari hasil usaha kalian. Ini perniagaan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan yang kami tumbuhkan dari bumi. Apa yang tumbuh dari bumi? Banyak. Nah, di sini ayat menyuruh membayar semua yang tumbuh dari bumi. Berarti pendapat Abu Hanifah di sini didukung oleh Al-Qur'anul Karim. Makanya ada yang merajihkan pendapat ini. Semua makanan yang tumbuh sampai nisabnya wajib bayar zakat. Berapa zakatnya? 10 bila tadah hujan. 20 bila pakai biaya pengairan. Nah, ini pendapat Abu Hanifah rahimahullah. Ini didukung dengan ayat wa atu haqqahu yauma hasadihi. Berikan haknya ketika waktu panen. Ini mencakup rambutan, mencakup lengkeng, mencakup sayur. Nah, tapi jumhur melihat bahwasanya umum hadis ini, ayat ini ditaksis dengan hadis-hadis tentang yang dizakatkan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi sedikitnya ini diantara contoh ra'yun muwafiq insyaallah. Tayyib, ada contoh lain? Di sini ada ra'yun mukhalif, di satu sisi juga ra'yun muwafiq. Ya Syekh. Apa? Gaji. Ini payah-payah itu gaji orang, nah dasar namanya pendapat kita dah. Kalau menghitung pendapatan ini bahaya. Hitunglah pendapat aja lah, jangan masuk pendapatan. Misal ada orang berpendapat bahwasanya Allah tidak mungkin turun. Sahih? Tidak mungkin turun, sehingga lahir kemarin pertanyaan yang sulit dijawab tuh ya, tapi kan mudah kita jawab kan? Masih ingat? Taib, ini pendapat bersesuaian tidak dengan Al-Quran? Sesuai tidak dengan Al-Quran bahwa Allah tidak mungkin turun? Ya ikhwan, yuk, dah capek, dah lapar ya. Kalau lapar saja, kalau lapar berhenti kita, tidak ada masalah. Sesuai apa enggak? Kenapa enggak sesuai? Al-Quran mengatakan turun. Ya, ayat-ayat menunjukkan ada turun. Kemudian ada pendapat yang mengatakan Allah turun. Nah, kan ada pendapat mengatakan Allah mungkin turun sesuai dengan Al-Quran. Ini yang benar. Yang menolak Allah turun, ini pendapat yang tidak benar. Kenapa? Alasannya semuanya adalah akal dan memakai hukum makhluk. Kan sudah kita bahas kemarin, masih ingat ya? Kalau seandainya Allah turun mesti melewati langit 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sahih? Baik. Ini hukum siapa? Manusia, hukum makhluk. Antum nak gunakan hukum makhluk mengukur kemampuan Allah, makanya antum tak akan pernah beriman. Makanya ujung-ujungnya menolak hadis dan ayat serta pemikiran yang sahih tentang Allah turun. Jelas? Jelas? Ini antara pendapat yang sahih dengan pendapat yang tidak sahih, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah,
Dan semua pendapat yang bertentangan selalu dasarnya syubhat. Syubhat akal atau syubhat dalil yang tidak tepat digunakan pada, dalilnya sahih tapi digunakan pada tempat yang tidak tepat. Akhirnya juga tidak tepat hasilnya. Dah paham maknanya nih? Sudah? Bahwa ada pendapat yang sahih yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ada pendapat yang tidak benar. Dari sini kita paham ketika para ulama as-salaf menolak atau mencela pendapat, maksud mereka adalah pendapat yang tidak didukung oleh Al-Quran dan Sunnah, tidak sembarang pendapat saja. Jelas? Jadi kalau pendapatnya selaras dengan Al-Quran Sunnah, ya didukung. Tetapi kalau pendapatnya bertentangan, bertolak belakang dengan Al-Quran Sunnah, ini yang ditolak. Inilah makna perkataan mereka itu zamur ra'yi, itu menolak dan mencelah pendapat. Famata kana muwafiqan laha nuzira fihi. Apabila sesuai pendapat itu dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, diperhatikan. Fa idza kana sahibuhu qad wafaqa al-haqqa bi ilmil kalami wal jadal. Bila orangnya sesuai pendapatnya dengan kebenaran tapi menggunakan pendekatan ilmu kalam dan ilmu jadal, ilmu debat, lam yakun min ahli sunnah. Walaupun pendapatnya benar, tapi ini tidak cukup memberikan dia label ahli sunnah. Kenapa? Dasarnya adalah ilmu kalam. Hatta yusibul haqqa bis sunnah, sampai dia menepati kebenaran dengan berlandaskan sunnah. Maka oleh sebab itu ahli sunnah mereka tidak perlu logika itu. Kan sudah sering kita sebutkan, Abu Bakar langsung beriman, tidak main retorika. Abu Bakar langsung beriman tanpa mendengarkan logika Abu Jahal. Abu Jahal pusing dengan logikanya sendiri, tidak masuk dokar katanya, sebab tidak sesuai dengan fakta dan data. Ya, data yang kau miliki data yang belum terolah dengan baik, Abu Jahal. Tapi kalau data yang dimiliki oleh Abu Bakar, data yang valid, A1. Tahu A1? Nggak pandai. Artinya pasti. Makanya Abu Bakar bilang, kalau benar Muhammad yang bilang pasti benar. Makanya ketika orang itu benar tapi tidak berdasarkan sunnah, dia tidak ahli sunnah. Ketika iblis, ketika syaitan mengatakan yang benar kepada Abu Hurairah, nanti kalau tidur kamu baca ayat kursi, tak didekati oleh syaitan. Kata Nabi, dia benar, cuman dia tetap orang pendustanya tidak tanggal. Walaupun ahlul jadal, ahlul kalam, sebagian pendapatnya benar sesuai dengan sunnah, tapi apakah itu membuat dia menjadi ahli sunnah? Tidak. Paham? Orang kafir sebagian amalannya saleh, baik, lebih baik di sebagian amalan orang sebagian perangai orang kafir lebih baik dari perangai sebagian orang Islam. Ada enggak? Iya, sebagian orang kafir itu masalah duit letak depan rumah tidak hilang. Sebagian orang Islam sendal buruk pun lesap. Kan ya? Kalau lalu lintas di negeri non muslim, masya Allah tak pernah dengar klakson, tapi di negeri orang Islam, ini kacau balau. Kan iya mat? Masya Allah, okay? Ini kaum muslim dan muslim ada. Ya, di sini harus kita akui.
Tapi apakah dengan mereka taat aturan itu, dengan mereka baik itu, menjadi ahli surga? Tidak. Apakah dengan umat Islam yang centang perenang ini, kacau balau ini, mereka jadi ahli neraka? Tidak. Sebab mereka punya iman. Paham? Jelas? Jadi dengan benarnya pendapat sebagian orang kafir, tidak jadikan mereka orang beriman sampai mereka masuk Islam. Demikian juga ahlul jadal, ahlul kalam, walaupun sebagian pendapatnya benar sesuai sunnah, tapi dasar mereka itu bukan sunnah dia pegangannya, tapi adalah ahli ilmu kalam, tidak menjadikannya sebagai ahli sunnah. Dengan makna lain, sebagai pendapat atau sebagian pendapat orang ahli batil itu benar, tapi tidak menjadikan mereka sebagai ahlul haqqi, sebagai orang yang berada di jalur yang benar. Paham? Tidak paham? Tidak juga dia. Nah, bilanglah paham biar cepat selesai. Nah, wa fi dzalika yaqulu al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah fi rawahu Abdus ibn Malik al-Attar fi risalatihi, dan sesuai dengan makna yang disebutkan di sini Imam Ahmad mengatakan seperti yang diriwayatkan oleh Abdus bin Malik al-Attar dalam risalahnya, al-kalamu fil qadari wal ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunani makruhun wa manhiyun anhu. La yakunu sahibu in asaba bi kalami sunnata min ahli sunnah hatta yada' al-jidal wa yu'mina bil athar, yaitu menggunakan pendekatan ilmu kalam dalam masalah takdir, dalam masalah melihat Allah, dalam masalah Al-Quran, makhluk atau bukan makhluk, dan selainnya. Itu makruh, maksud Imam Ahmad dilarang, makruh tahrim. Wa manhiyun anhu, dilarang. La yakunu sahibuhu, orang yang menggunakan pendekatan ilmu kalam ini, in asaba bi kalami sunnah, andainya dengan kalamnya dia sesuai dengan sunnah pendapatnya, tidak menjadikannya min ahli sunnah, tidak menjadikan dia ahli sunnah, hatta yada al jidal, sampai dia meninggalkan ilmu jidal itu, wa yu'mina bil athar, dan beriman langsung dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Paham gitu ya? Jadi al-sunnah itu dasarnya sunnah, dalil batil itu dasarnya bukan sunnah. Sekalipun mereka dalam suatu keadaan benar pendapatnya, tapi tidak menjadikan mereka sebagai ahlus sunnah. Di sini kita paham, orang-orang yang benar dalam sebagian keyakinannya, tapi pendekatannya ilmu kalam, tidak menjadikannya sebagai ahlus sunnah. Tapi mereka dahulu ngaku ahlus sunnah lah. Ya memang dulu Imam Ahmad itu oleh ahli kalam dianggap sebagai ahli bid'ah, sesat, menyesatkan. Tapi jangan. Tapi yang terbukti akhirnya yang mana yang sesat menyesatkan? Ya ahlul kalam itu. Dulu Nabi ketika berdakwah dianggap bawa aliran baru dan menyesatkan. Tapi terbukti akhirnya Nabi yang lurus dan jalan yang benar. Alhamdulillah. Baik. Kayaknya tentang sudah mulai loyo. Ya, sampai situ aja lah dulu. Ya, baru separuh dari, yaitu yang bila benar pendapatnya sesuai dengan kitab dan sunnah. Kita lihat dulu, kalau dasar benarnya Al-Quran dan sunnah, kita katakan dia ahlus sunnah. Tapi kalau dasarnya pendapat semata, bukan sunnah, walaupun sesuai dengan sunnah, dia tidak menjadikannya sebagai ahlus sunnah. Oleh sebab itu, sekali lagi, maka sebagian kan orang mengatakan, orang tuh kan ada perasaannya juga, ada cintanya juga kepada Allah Rasul. Jadi cintanya harus semua rata. Kita katakan ada cinta yang legal itu harus dihormati. Tapi kalau ada yang cinta ilegal itu harus diperingati. Nggak paham nampaknya. Apa contoh cinta ilegal, Pak? Nggak jadi pulang gitu loh, Pak.
Cinta pada asalnya kan bagus, dianjurkan sah. Tapi bila digunakan tidak pada tempatnya, harus dihormati juga. Assalamualaikum Ustaz. Saya sejak melihat istri Ustaz jatuh cinta sama dia. Kira-kira saya harus hormati perasaannya. Hah? Kenapa? Karena dia mencintai dengan cara yang tak legal, tak halal. Ya saya ambil parang mana? Macam-macam kok kan itu. Kalau zaman jahiliyah dulu kaum muslimin ini, kita kadang-kadang ya, kalau Imam Ahmad bilang sendal istrinya dan putrinya saya tidak boleh terlihat semua orang yang lain. Kalau ada di orang jahiliyah dulu, habis nikah, kan di istri bawa pakai kuda kan, turun istrinya, dibunuhnya, dibantainya kuda itu. Kenapa? Nanti naik orang yang ngantar kuda itu terasa panas tempat duduk istri saya. Awak kadang-kadang bawa mobilnya, sebarangnya sopir suwe yang lain kan, pada istri baru duduk di situ. Astagfirullah, saya bilang pula. Kan disebut bangku panas kata orang dulu. Masih ingat kan? Paham Pak? Paham Pak? Cinta ilegal? Udah paham? Kalau paham, saya jelaskan lagi. Jadi dia mencintai istri orang, tidak boleh. Makanya sekarang bahkan banyak orang dasar cinta Allah dan Rasul, tapi secara ilegal. Harus juga dihormati? Enggak, harus kita ingatkan. Bang, cinta seperti ini, cinta ilegal. Salah-salah nanti jadi wali Bapak, wali majrub, wali gila. Kan sudah sering saya bilang, semua cinta yang bikin gila, cinta tidak halal. Jelas. Cinta kepada Allah sekalipun, cinta pada Rasulullah sekalipun, apalagi cinta kepada hamba-hamba Allah. Jelas ya? Jadi ada yang bilang nanti, sejak saya tengok istrimu sejak pandangan pertama langsung jatuh cinta, saya harus hormati. Hah? Enggak. Ini kadang-kadang itulah sebagian kita enggak. Ya mereka kan punya alasan mencintai Nabi, harus kita hormati. Salah Ustaz. Salah. Sebab cintanya cinta ilegal. Kenapa ilegal? Tidak ada surat izin mencintainya dengan cara seperti itu. Udah paham? Bilanglah paham, biar kita cepat pulang. Paham, alhamdulillah, terima kasih. Ya, sebab kalau tidak paham saya tidak berani menutup. Tapi kalau sudah paham, alhamdulillah, kita tutup aja deh ya. Jumpa kembali pada, ada jumpa lagi sih? Masih kita teruskan enggak? Hah? Enggak, besok masih ada. Masih hari esok masih ada untuk kita bersama. Masih, alhamdulillah. Mana tahu kan? Ini terakhir pun. Insyaallah masih ada. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaallah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.